Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, adik iparku menggenggam tanganku begitu erat. Bukan karena dia butuh bantuan, bukan karena dia ketakutan, tapi karena dia akhirnya berani mengatakan sesuatu yang selama ini dia simpan sendiri. "Mbak, kalau aku bilang, aku sudah lama cinta sama Mbak, apa hidup kita bakal berubah?" Di teras rumah yang sempit, di bawah lampu kuning yang remang, kalimat itu seperti petir. Jantungku berdegup kencang, napasku tertahan. Dia adik dari suamiku. Orang yang selama ini kupanggil adik, yang setiap hari makan di meja yang sama, duduk di ruang tamu yang sama, tertawa di keluarga yang sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin bukan cuma dia yang menyimpan rasa. Kalau kalian jadi aku, kalian bakal apa? Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas, amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe saya doakan hutangnya lunas. Amin. Kenalan dulu sama aku. Namaku Sinta, usia 32 tahun. Aku tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota Solo, di rumah kontrakan kecil berdinding cat krem yang sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Setiap pagi, hidupku hampir selalu sama. Jam 4:30, aku bangun saat azan subuh baru berkumandang. Udara masih dingin, dinginnya kayak lantai keramik yang pertama kali kena telapak kaki. Aku langsung ke dapur, nyalain kompor, masak air, lalu bikin kopi buat suamiku, Raka. Raka kerja sebagai sopir antar kota. Kadang bawa mobil box, kadang bawa truk kecil. Jam kerjanya nggak tentu. Kadang subuh udah berangkat, kadang baru pulang saat orang lain baru mau tidur. Sementara itu, di kamar sebelah, biasanya masih ada suara dengkuran halus. Itu suara Dimas, adik iparku. Usianya 24 tahun, 8 tahun di bawahku, badannya tinggi, tapi matanya selalu kelihatan lembut. Dia kerja di bengkel mobil dekat jalan raya. Kadang kalau libur, dia juga bantu-bantu tetangga benerin motor. Setelah Raka berangkat kerja, rumah biasanya jadi sepi. Aku sapu halaman kecil di depan rumah, halaman yang cuma muat motor dan 2 pot bunga, sambil sesekali menyapa tetangga. "Pagi, Bu Sinta." "Pagi juga, Bu, lagi jemur baju ya." Aku lalu ke dapur lagi, siapkan sarapan buat Dimas. Jangan tanya kenapa Dimas ini memang sudah seperti anak sendiri. Dia tinggal bareng kami sejak orang tuanya, mertua aku, pulang kampung, dan tinggal di desa. Sekitar jam 7, Dimas baru keluar kamar. Rambut masih acak-acakan. "Mbak, sarapan apa hari ini?" "Favoritmu lah, siapa lagi?" "Telur ceplok kecap," jawabku sambil tertawa kecil. Wah, mantap. Mbak emang juara. Dia duduk di kursi kayu di meja makan yang catnya sudah sedikit terkelupas. Aku duduk di seberangnya sambil mengaduk-aduk teh hangat. Rutinitasku selanjutnya sederhana. Cuci piring. Nyuci baju di mesin cuci kecil di pojok kamar mandi. Jemur baju di tali jemuran depan rumah. Kadang ke warung bunur di ujung gang buat beli cabai, bawang, atau beras. Siang hari, kalau ada pesanan kue bolu dari tetangga, aku bikin di dapur mungil itu sambil ditemani suara TV yang suaranya kadang cempreng. Hidupku sederhana sekali. Tidak mewah, tapi juga tidak terlalu kekurangan. Kalau dilihat dari luar, mungkin orang akan bilang, hidup Sinta tenang-tenang saja. Tapi kalian tahu kan, yang tenang di luar belum tentu tenang di dalam. Dan dalam ceritaku, ketenangan itu pelan-pelan mulai retak sejak aku mulai menyadari sesuatu tentang Dimas. Awalnya, semua terlihat biasa saja. Dimas selalu sopan. Kalau lewat di depan aku, dia bilang permisi,
Kalau aku kecapekan, dia nggak segan bantu cuci piring atau angkat galon. Suatu sore aku lagi kecapekan banget. Seharian bikin kue pesanan 4 loyang. Dapur panas sekali rambutku. Dijepol asal wajahku berminyak. Raka belum pulang, katanya masih di luar kota. Dimas pulang dari bengkel, bajunya kotor kena oli. Dia lihat aku duduk di kursi plastik sambil kipas-kipas pakai tutup panci. "Mbak, capek ya?" "Lumayan, tanganku pegal semua." "Sini biar aku aja yang cuci loyangnya, Mbak istirahat dulu." "Loh, nggak usah, Mas." Dimas, kamu capek kerja?" "Capek masih bisa hilang kalau tidur. Tapi Mbak kalau sakit siapa yang urus?" Kalimatnya sederhana. Tapi entah kenapa, rasanya sedikit berbeda di dadaku. Aku diam saja mengangguk dan membiarkan dia berdiri di wastafel sambil menggosok loyang satu persatu. Cahaya sore masuk dari jendela kecil mengenai wajahnya dari samping. Ada garis lelah tapi juga ketulusan di sana. Saat itu aku masih menolak berpikir macam-macam. Aku cuma menganggap Dimas seperti adik sendiri. Titik. Tapi hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil itu mulai bertambah. 1. Tatapan yang terlalu lama. Suatu malam, listrik di gangku mati. Lampu padam, TV mati, hanya ada cahaya dari lilin kecil yang kupasang di meja. Aku duduk di ruang tamu memegang ponsel, berusaha cari sinyal. Raka lagi di luar kota, jadi rumah cuma ada aku dan Dimas. Dimas keluar dari kamar, membawa senter kecil. "Mbak takut gelap?" "Nggak juga, cuma panas." "Sini aku taruh lilinnya lebih dekat, biar Mbak nggak kesandung." Dia duduk di lantai, tidak jauh dariku. Cahaya lilin membuat bayangan wajahnya bergerak-gerak di tembok. Entah kenapa malam itu suasananya lain, sepi, hening. Suara motor dari luar geng pun jarang terdengar. Aku merasa tatapannya beberapa kali jatuh ke wajahku. Kalau mataku menoleh, dia buru-buru mengalihkan pandang. Aku cuma bisa berpikir, mungkin cuma perasaanku, tapi beneran cuma perasaanku? Dua kecemburuan yang aneh. Beberapa hari kemudian ada tukang galon baru di komplek. Masih muda, cukup ramah. Saat dia mengangkat galon ke dapur, kami sempat bercanda sedikit. "Berat ya, Mas?" "Ah, biasa, Mbak. Sudah kerjaan," katanya sambil senyum. Dimas yang kebetulan baru pulang, berdiri di pintu, wajahnya datar. Begitu tukang galon itu pergi, dia mendekat. "Mbak, hati-hati kalau ngobrol sama orang nggak dikenal." "Loh, kenapa? Orang cuma tukang galon." "Iya, tapi nggak semua orang sejujur tampangnya, Mbak. Kan sendirian di rumah kalau Mas Raka di luar kota." Nada suaranya terdengar. Sedikit kesal. Bukan marah, tapi cemburu mungkin. Aku tertawa untuk mencairkan suasana. "Ih, kamu kayak bapak-bapak cemburuan aja." Dia ikut tertawa tapi matanya tidak benar-benar ikut tersenyum. 3. Tempat curhat yang tak terduga. Semakin sering Raka pergi luar kota, semakin sering aku hanya berdua dengan Dimas di rumah. Malam-malam jadi panjang dan kadang aku merasa sepi. Suatu malam, aku duduk di teras menatap langit. Bintang hampir nggak kelihatan, tertutup lampu-lampu kota. Dimas keluar, membawa 2 gelas teh hangat. "Buat Mbak," katanya, meletakkan 1 gelas di depanku. "Tumben bikinin teh?" "Soalnya tadi lihat Mbak kayak banyak pikiran." Aku menghela napas pelan. Raka jarang pulang. Kalau pulang juga capek, langsung tidur. Kadang aku bingung, aku ini istrinya atau penjaga rumahnya? Dimas diam sebentar. Tangannya memegang gelas teh begitu erat, sampai urat di tangannya kelihatan. "Mbak, Mas Raka sayang kok sama Mbak. Dia cuma... ya, caranya beda." "Cuman apa?" "Cuma mungkin dia nggak tahu kalau Mbak perlu ditemani, bukan cuma dikirimi uang." Kata-katanya menohok karena dia benar. Dia menatapku sekilas, lalu buru-buru menengok ke depan lagi. Aku tersenyum tipis. "Kok kamu kayak lebih paham isi hatiku daripada suamiku sendiri, Dem?" Dia diam lama. Sebelum akhirnya menjawab lirih. "Soalnya, aku lebih sering lihat Mbak daripada Mas Raka lihat Mbak." Kalimat itu menggantung di udara.
seperti asap teh panas yang naik pelan-pelan ke atas, lalu hilang begitu saja. Di titik itu, hatiku mulai goyah. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, Dimas ini benar-benar cuma sayang sebagai adik ipar, atau ada yang lain? Semua memuncak di satu malam. Malam yang sama seperti di awal cerita tadi. Hujan turun deras sejak sore. Atap seng rumah kontrakan kami berisik sekali. Seperti dipukul ribuan jari kecil dari langit. Raka mengirim pesan pendek. Sayang, maaf belum bisa pulang. Ada kiriman barang mendadak, mungkin 3 hari lagi. Aku cuma membalas, ya hati-hati. Tapi di dalam hati, rasa sepi itu menebal lagi. Dimas pulang lebih malam dari biasa. Bajunya sedikit basah, rambutnya lepek. Dia menggantung jaket di dekat pintu. Lembur ya? Tanyaku. Iya, bengkel lagi ramai. Banyak mobil rusak kena banjir. Aku menyiapkan makan malam. Nasi hangat, tempe goreng, sambal terasi, dan sayur sop sederhana. Kami makan berdua saja di meja makan. Suara hujan di luar seperti latar belakang film. TV menyala tapi kami tidak benar-benar memperhatikannya. Setelah makan, aku masuk ke kamar sebentar untuk menata baju di lemari. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku melihat sesuatu di meja. Buku tulis lusuh, sampulnya biru. Bukan buku yang biasa kulihat. Aku kira buku belanjaan, jadi ku penasaran. Ku ambil buku itu, ku buka pelan. Dan di halaman pertama, aku langsung terpaku. Tulisan tangan yang agak miring dengan tinta hitam memenuhi halaman itu. Hari ini untuk pertama kalinya, aku lihat dia tertawa. Dia pakai baju kuning, rambutnya diikat. Namanya Sinta, calon istri kakakku. Tapi entah kenapa, sejak hari itu dunia rasanya berubah. Tanganku bergetar, aku membalik halaman berikutnya. Aku ikut antar Kak Raka lamaran. Semua orang senang. Tapi hatiku sakit. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Tapi, aku ini siapa? Cuma adik, cuma anak bawang. Di pojok halaman ada tanggal. 8 tahun yang lalu. Tahun yang sama saat aku dan Raka baru mulai dekat. Jantungku berdentum sampai terasa di telinga. Aku terus membaca. Hari ini Kak Sinta resmi jadi istrinya Kak Raka. Dia cantik sekali pakai kebaya. Aku cuma bisa senyum di foto-foto keluarga. Tapi di dalam hati aku janji aku bakal jaga dia. Kalau Kak Raka nggak ada, aku yang bakal pastikan dia nggak pernah sendirian. Aku menutup buku itu dengan cepat, nafasku berat. Saat itulah, Dimas muncul dari arah kamar. Wajahnya langsung pucat saat melihat buku itu di tanganku. Dim, ini apa? Suaraku bergetar. Mbak, itu... Kamu nulis ini semua? Dia menelan ludah, matanya gelisah. Mbak, itu cuma catatan bodoh anak SMA dulu. Aku menatapnya mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. Jadi, dari dulu kamu suka sama aku? Bahkan sebelum aku nikah sama Raka? Dia diam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca tapi tidak ada satupun air mata yang jatuh. Iya mbak. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku siapa? Waktu itu aku masih sekolah, nggak punya kerjaan. Nggak punya apa-apa. Sementara mbak butuh orang yang mapan. Kak Raka bisa kasih itu. Aku cuma adik kecil yang lari-lari di belakang kalian. Aku terdiam. Di kepalaku, semua kejadian lama seperti film yang diputar ulang. Cara Dimas sering menghindar saat aku dan Raka dulu bercanda. Cara dia diam di pojok saat resepsi pernikahan kami. Cara dia selalu pulang tepat waktu kalau aku sendirian di rumah. Ternyata, dari dulu dia menyimpan semua ini sendirian. Terus, selama ini? Tanyaku pelan. Selama ini, aku berusaha biasa aja. Aku bilang ke diri sendiri, aku cuman adik ipar tugas aku jagain mbak, bukan milikin mbak. Hujan di luar makin deras. Aku duduk di kursi sementara Dimas berdiri bersandar di dinding, wajahnya lelah. Tapi ada kelegaan kecil karena rahasianya sudah terbuka. Dim, suaraku lirih.
Ini nggak adil. Nggak adil buat siapa, Mbak? Buat Mbak, buat Kak Raka, atau buat aku? Pertanyaan itu menamparku. Aku menggeleng pelan. Kenapa baru sekarang kamu biarin aku tahu? Dimas menarik napas panjang, matanya menatapku lurus-lurus. Karena besok aku pergi, Mbak. Darahku seperti berhenti mengalir. Pergi? Kemana? Ada tawaran kerja di Kalimantan, di bank besar. Gajinya lebih bagus. Tadi siang aku sudah kirim berkas. Malam ini, bosku bilang aku diterima. Besok sore aku berangkat. Kali ini, bukan cuma jantungku yang gemetar. Seluruh tubuhku terasa dingin, meski aku duduk di dalam rumah. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin? Kalau aku bilang Mbak bakal sedih. Dan kalau Mbak sedih, aku nggak bakal tega pergi. Dia tersenyum kecil, senyum paling pahit yang pernah kulihat di wajahnya. Aku pikir, selama aku di sini, aku nggak bakal bisa benar-benar lupain Mbak. Setiap hari lihat Mbak, dengar suara Mbak, makan masakan Mbak. Gimana aku mau berhenti, sayang? Dadaku serasa diremas. Aku ingin marah. Marah karena dia pergi. Marah karena dia diam selama ini. Marah karena dia berani mencintaiku dalam diam. Tapi juga marah pada diriku sendiri. Kenapa? Karena tanpa kusadari, aku sudah membiarkan hatiku hangat setiap kali dia pulang. Aku sudah terbiasa menunggu suara motornya di depan rumah. Aku merasa aman kalau tahu dia ada di kamar sebelah. Dan sekarang, tiba-tiba semua itu akan diambil. Jadi, kamu bilang semua ini cuma supaya aku tahu. Lalu kamu pergi? Tanyaku hampir berbisik. Dimas melangkah mendekat, tapi masih menjaga jarak. Dia menatapku dalam-dalam. Aku cuma nggak mau pergi dengan membawa rahasia lagi, Mbak. 8 tahun cukup. Aku capek pura-pura. Hening. Hanya suara hujan. Hanya suara napas kami berdua. Pelan-pelan dia mengulurkan tangan. Ragu-ragu tapi pasti. Aku menatap tangannya. Lalu entah karena apa, aku membiarkan tanganku digenggam. Genggamannya hangat. Tidak erat, tapi juga tidak terlalu lemah. Seolah-olah dia tahu batasnya di mana. Mbak? Aku tahu Mbak istri Kak Raka. Dan aku nggak akan pernah ambil posisi itu. Aku cuma pengen Mbak tahu. Kalau di dunia ini, ada satu orang lagi yang benar-benar sayang sama Mbak. Bukan karena kewajiban. Bukan karena status. Tapi karena Mbak adalah Mbak. Dadaku perih. Mataku mulai basah. Dim, kalau kamu bilang ini 8 tahun yang lalu, mungkin hidup kita beda. Dia tersenyum miris. Mungkin, tapi mungkin juga enggak. Waktu itu aku cuma anak bengal yang belum jelas masa depannya. Mbak pasti tetap pilih Kak Raka, dan itu wajar. Aku tidak menjawab, karena di dalam hatiku, aku tahu dia benar. Beberapa detik kemudian, aku menarik tanganku pelan. Bukan karena aku tidak suka, justru karena aku suka, terlalu suka, dan itu yang membuatku takut. Jangan genggam tanganku terlalu lama, Dim, kataku pelan. Kenapa? Karena nanti, aku yang gak bisa melepas. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca, dan kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Kalau gitu, biar aku aja yang belajar melepas duluan, katanya. Malam itu kami tidak bicara banyak lagi. Dia masuk ke kamar, mungkin beres-beres barang. Aku duduk di teras, menatap hujan yang mulai reda. Di kepalaku cuma ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Kalau aku benar-benar sayang, apakah itu salah? Keesokan harinya. Sore hari gang kecil kami ramai, bukan karena acara, tapi karena bus antar kota berhenti sebentar di depan jalan besar. Dimas berdiri di dekat pintu rumah, membawa satu tas ransel dan satu koper kecil. Mbak, titip rumah ya? Iya, jawabku, suaraku serak. Jaga diri baik-baik di sana. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh sesuatu yang tidak dia ucapkan. Mbak, ya? Kalau suatu hari, hidup Mbak berubah dan Mbak nggak bahagia lagi, tolong jangan lupa,
pernah ada satu orang yang rela nunggu diam-diam. Meskipun mungkin Mbak nggak pernah datang. Aku menggigit bibir bawahku. Dan kalau suatu hari kamu pulang dan aku masih di sini, kamu bakal apa? Tanyaku, setengah berbisik. Dia tersenyum. Senyum yang kali ini sedikit lebih lega. Kalau saat itu Mbak masih milik Kak Raka, aku bakal tetap jadi adik ipar yang baik. Tapi kalau takdir bilang beda... Dia berhenti sebentar. Mungkin aku bakal minta izin sekali lagi. Bukan sebagai adik ipar, tapi sebagai laki-laki yang dari dulu nggak pernah benar-benar berhenti cinta. Bus membunyikan klakson. Dimas melangkah mundur, lalu berbalik naik. Aku berdiri di depan rumah, udara sore terasa berat. Saat bus mulai bergerak, aku mengangkat tangan pelan, melambai. Dari jendela, Dimas juga melambai. Di antara kami, ada jarak. Ada waktu, ada status. Ada perasaan yang nggak bisa sembarangan